Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah ayat mimul ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis. Wal makna sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya minta doanya para guru kita, Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga besar. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga beliau diberikan panjang umur yang barokah. Amin. Ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus Mushola Ihsan, pada seluruh jamaah Mushola Ihsan, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka menggugurkan kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kekufuran sampai zaman keimanan. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaat yang agung di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mas'alatun, suatu pertanyaan. Idza qila laka kaifa tu'minu billah, apabila kita ditanya bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam sudah beriman kepada Allah, namun kita nggak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah. Fal jawabu, maka jawabnya adalah innallaha ta'ala ahadun. Kalau kita di dalam hati sudah beriman kepada Allah, kalau ada pertanyaan bagaimana cara beriman kepada Allah, maka jawablah sesungguhnya Allah itu tunggal. Ada di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu
Katakanlah bahwasanya Allah itu esa atau tunggal. Makna ahad atau sifat Allah wahdaniyat ini lebih tepatnya disebut tunggal atau esa, bukan satu. Jadi jangan mengatakan Allah satu. Sebab kenapa? Kurang tepat. Sebab yang namanya satu ada bandingan. Setelah satu ada dua. Setelah dua ada tiga. Gak akan ada dua sebelum ada satu. Dan gak akan ada tiga sebelum ada dua. Gak akan ada empat sebelum ada tiga. Begitupun seterusnya. Ini namanya bilangan. Bilangan itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Allah jangan dikatakan ahad itu satu. Yang tepat adalah tunggal atau esa. Sehingga kalau dikatakan esa atau tunggal, gak akan ada bilangan, gak akan ada bandingan. Paham ya sih ya? Jangan katakan Allah satu tapi esa. Nah, Allah ini esanya ini bukan hanya saja zatnya. Allah itu esa dari Allah itu esa zatnya, Allah itu esa sifatnya, dan Allah itu esa af'alnya. Zatnya tunggal, sifatnya tunggal, kemudian af'alnya Allah atau apa yang dilakukan oleh itu tunggal. Pertama, zatnya sudah pasti tunggal. Kalau kita manusia ini, zat manusia banyak. Ada saya dan bapak-bapak sekalian, namanya manusia banyak. Tapi kalau zatnya Allah itu tunggal. Yang pertama, mana tunggal zat itu adalah tunggal. Yang kedua, laisa bimuraqabah, tidak tersusun. Kalau kita tersusun, ada yang namanya kepala, ada yang namanya badan, ada yang namanya tangan, ada yang namanya perut, kaki, tersusun menjadi yang namanya zat manusia. Kalau Allah tidak tersusun, seperti kita, seperti makhluk, ya, ini yang namanya Allah tunggal secara zat. Yang kedua tadi tunggal secara sifat. Kok tunggal secara sifat, sedangkan sifat Allah yang kita sering nazarkan itu ada 20. Wujud, idam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, gitu ya. Sifat-sifatnya Allah itu tunggal. Nah, sifat yang 20 yang sering kita nazarkan itu, setiap satu sifat itu hanya satu. Contoh, Allah mempunyai sifat kudrat atau kuasa atau mampu. Sifat kudratnya Allah itu tunggal. Tidak seperti kita. Kalau kita mampu misalkan mengendarai motor, belum tentu mampu mengendarai mobil. Kenapa? Karena orang yang mampu membawa motor, pengetahuan membawa mobilnya belum tentu bisa. Kemudian harus belajar dulu nih kemampuan kita. Kalau pengen bisa bawa motor, ingin bisa bawa mobil, kemampuannya harus dilatih dulu, belajar dulu mobil. Nah, setelah bisa bawa motor dan bawa mobil, karena belajar belum tentu bisa membawa pesawat terbang. Kenapa? Karena kemampuan membawa motor dan membawa mobil tidak untuk kemampuan membawa pesawat terbang. Bapak-bapak di sini bisa bawa motor, bisa. Bawa mobil, bisa. Suruh bawa pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta, bisa nyungsep ya dari Solokan. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita harus banyak. Kemampuan bawa motor nggak bisa meliputi kemampuan bawa mobil, bawa motor, dan kemampuan yang lainnya. Tapi sifat kudrahnya Allah yang sekarang ada di alam semesta ini, itu hanya dengan satu kekuasaan. Allah mampu menciptakan alam dengan kata kun, dengan satu sifat kudrah. Dan Allah mampu menghilangkan seluruh alam semesta ini dengan sifat kudrahnya yang mengadakan itu. Satu sifat kudrah bisa mengadakan, bisa meniadakan.
Allah mampu yang namanya menciptakan manusia, dan Allah juga mampu menciptakan makhluk yang lainnya dengan satu sifat kemampuan. Allah mampu, Allah mempunyai sifat kudrah menghidupkan kita, dan Allah pun mampu mematikan kita dengan sifat kudrah yang sama. Kalau bahasa kerennya 3-in-1 ya, tapi 3 itu. Kalau ini mah sifat kudrahnya Allah tidak terbatas. Apapun yang ada di alam semesta ini hanya dengan satu sifat kudrah Allah yang terjadi. Ini yang dimaksud dengan sifat-sifatnya Allah satu atau tunggal bahasanya. Cuma kalau membicarakan seperti ini lebih enaknya kan satu. Biasanya adat istiadat kita satu itu satu, padahal nggak, kurang tepat. Kemudian yang ketiga, af'alnya Allah tunggal, sama. Af'alnya Allah tunggal. Jadi sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak af'alnya Allah. Bahkan sesuatu yang menurut adat istiadat dilakukan oleh manusia, secara hakikat itu adalah af'alnya Allah. Af'alnya Allah. Sesuatu yang menurut adat istiadat bisa melakukan sesuatu atau bisa menyebabkan suatu akibat, itu secara hakikat adalah af'alnya Allah. Kita sakit minum obat, secara adat kalau sakit kepala minum bodrek sembuh. Sembuhnya sakit kepala setelah minum bodrek, kita sembuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bodrek. Kenapa? Itu af'alnya Allah yang menyembuhkan, bukan bodrek. Ini harus dipahami. Sehingga di dalam ilmu tauhid, kalau ada orang yang mengatakan saya sembuh karena minum obat, tidak melibatkan Allah, tidak meyakini bahwasanya yang menyembuhkan bukan Allah tapi obat, maka dihukumi murtad, keluar akidahnya dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Kalau menekatkan obat yang menyembuhkan bukan Allah. Yang kedua, dia menekatkan bahwasanya ini obat bodrek sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk menyembuhkan sakit kepala. Sehingga siapapun yang sakit kepala kalau minum bodrek pasti akan sembuh, karena oleh Allah bodrek sudah diberi kekuatan untuk menyembuhkan sakit kepala. Kalau ada orang yang mempunyai pendapat seperti itu dan meyakini seperti itu, kalau kufur mah tidak, tapi dihukumi fasik mubtadi, fasik yang ahli bid'ah, dihukumi dosa juga. Dosa tidak. Ya. Yang tepat adalah ketika kita sakit minum obat, ya minum obat. Ketika orang nanya, kamu udah sembuh? Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesembuhan untuk saya. Jangan, alhamdulillah saya minum, udah sembuh, udah saya minum bodrek, langsung minum bodrek. Bahasanya kalau ada obat pelantara. Ketika ditanya orang lain, kamu udah sehat? Sudah, saya berobat ke dokter anu. Harusnya kamu udah sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah menyembuhkan penyakit saya. Jangan sebutkan pelantaranya, nanti kita dosa. Seolah-olah yang menyembuhkan adalah obat, seolah-olah yang menyembuhkan adalah dokter, bukan Allah. Tapi ketika kita menyembuhkan obat pun atau dokter, tidak kufur. Kalau kita meyakini Allah sebetulnya yang hakikat yang menyembuhkan, ini yang dimaksud dengan af'al Allah. Atau bukan hanya contohnya, bukan itu saja. Adat istiadat, makan ala akla yujidu fi wujudil syar'i, sesungguhnya makan secara adat istiadat itu akan mengenyangkan. Saya kenyang karena makan nasi, padahal yang mengenyangkan adalah Allah secara hakikat. Yang kita minum menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus adalah
Allah secara hakikat. Ini af'alnya Allah sebetulnya semuanya. Kenapa kita nggak boleh menyebutkan pelantara? Kenapa? Karena kalau kita menyebutkan pelantara, seolah-olah kalau nggak ada pelantara, Allah nggak mampu. Seperti itu. Seolah-olah kalau kita hanya menyebutkan pelantara, seolah-olah Allah ini mampu menyembuhkan seseorang yang sakit, tapi harus dengan pelantara. Sedangkan Allah itu af'alnya Allah, nggak perlu pelantara untuk menyembuhkan seseorang. Ya, kita bisa saja sakit kepala, nggak perlu minum bodrek, Allah yang mau menyembuhkan penyakit kita. Kita bisa saja kenyang, Allah yang mengenyangkan perut kita. Kita bisa saja nggak haus kita hilang, Allah yang menghilangkan haus kita. Ada api yang membakar, secara adat istiadat api dapat membakar sesuatu benda. Yang membakar benda adalah bukan api secara af'al itu, secara hakikat itu adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Api itu pelantara, tapi Allah mampu membakar sesuatu benda tanpa pelantara, dan Allah pun mampu menjaga suatu benda yang dibakar oleh api tidak terbakar. Seperti ini yang dimaksud dengan af'alnya Allah. Adat istiadat yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah af'alnya Allah semuanya. Bahkan cincin yang ada di tangan kita pun di dalam ilmu tauhid dibahas nih. Cincin pun ada di tangan kita. Kita tiap hari kita gerak, cincin gerak. Yang menggerakkan cincin bukan tangan kita. Harus kita yakini nih, yang menggerakkan cincin adalah Allah. Ini af'alnya Allah. Allah mampu saja kita menggerakkan tangan tapi cincinnya gak gerak. Allah mampu. Ini yang dimaksud dengan af'alnya Allah itu tunggal. Semua yang terjadi di alam semesta itu adalah atas kehendak af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sih? Ini yang dimaksud dengan Allah itu Maha Esa. Esa dari segi zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Kemudian Hayyun. Nah, ini masalah seperti ini yang tadi Allah tunggal di dalam aplikasi kehidupan kita. Tak perlu nih yang ketika kita beriman, kita sudah meyakini hal seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita semuanya kembalikan kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada zat yang lain. Karena Tuhan yang Esa itu hanya Allah. Ketika zikir pun kita renungkan la ilaha illallah. Aila ma'buda bihaqqi mawjudun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Di dalam makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aila mawjudun bihaq aila ilaha bihaqqi mawjudun illallah. Tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. La ilaha illallah aila ilaha bihaqqi maksudun ilallah. Tidak ada Tuhan yang kita tuju selain Allah. Sehingga ibadah sholat karena Allah, ngaji seperti ini karena Allah, kerja pun berangkat dari rumah ke tempat kerjaan niatkan karena Allah. Karena la maksuda ilallah. Kalau kita tujuannya karena hal lain, rugi besar. Baca sholawat pengen usahanya lancar, rugi. Udah karena Allah saja. Kalau Allah sudah ridho, kalau tujuan kita Allah, semuanya akan mencakup ini. Kalau Allah sudah ridho, enak semuanya gitu. Ya. Tapi kalau tujuannya hanya dunia saja, bukan Allah tujuannya makhluk, buat apa rugi dan capek kita. Kemudian Hayyun, Allah hidup bihayatin qadimatin bizati labiru. Allah mempunyai sifat hidup yang tidak ada, diawali dengan tidak ada. Labiru, hidupnya Allah tidak dengan ruh, gak seperti makhluk.
Kalau kita manusia, binatang, dan makhluk yang lainnya itu dengan ruh. Ruh kita dicabut atau ruh kita terangkat, mati. Binatang mati. Labiru tidak dengan ruh dan tidak dengan organ tubuh yang secara adat istiadat kalau nggak ada atau mati itu kita akan mati. Contohnya kita hidup karena ada jantung, kena serangan jantung aja mati. Hidupnya kita karena ada paru-paru, bernapas, paru-parunya rusak, nggak bisa bernapas, mati kita. Karena pelantara kita itu. Kemudian ada darah. Darahnya kita nggak ada atau nggak normal, mampet aja, mati kita. Nah, Allah itu hidup, hidupnya tidak dengan ruh dan tidak didukung seperti anggota tubuh kita dengan dukungan anggota-anggota tubuh yang bisa mendorong kehidupan. Ya. Ini adalah sifat Allah yang maha hidup. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu waspada. Allah itu maha hidup. Yang menyerupai hidup adalah tidur. Bahkan Allah pun la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan mati, tidur dan ngantuk pun tidak. Allah selalu waspada dengan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari harus waspada kita. Oh, Allah ini selalu melihat saya, Allah selalu melihat kita. Kita berdoa di waktu kapanpun, ya Allah selalu mendengar. Kenapa? Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kita mau berbuat apapun salah, silakan berbuat salah. Allah melihat kita. Kamu beribadah, gak perlu ingin lihat orang lain, silakan di tempat yang tersembunyi. Allah melihat kita. Allah hidup, Allah selalu waspada melihat kita. Gak pernah ngantuk sedikit. Ya. Ini adalah sifat Allah hidup. Kemudian alimun. Allah itu sifatnya ilmu. Bi ilmin qadimin, dengan sifat ilmu yang tidak diawali dengan tidak ada. Qadim, qaimun bizat, yang ada di dalam zat Allah. Dan sifatnya Allah ini ada kaitannya dengan sifat qudrah. Ilmunya Allah qadim, enggak seperti ilmunya kita. Kita ahli dalam bidang ilmu, misalkan ahli dalam bidang ilmu agama. Ketika ditanya ilmu yang lainnya belum tentu mampu. Saya kalau diajak ngomong bahasa Inggris sama dengan dengar suara burung kali, nggak ngerti. Kenapa? Karena kemampuan terbatas, ilmu kita terbatas. Bapak-bapak sekalian ditanya mungkin bahasa Cina nggak akan ngerti. Kenapa? Ilmunya terbatas. Tapi tidak dengan ilmunya Allah. Allah sudah tahu. Bahkan ilmunya Allah itu qadim. Allah tahu kita sekarang akan kumpul pada hari ini di subuh ini. Sekarang tahu. Dan taunya Allah itu bukan hanya ketika terjadi sekarang. Bukan berarti ketika terbukti nih hari ini kita kumpul, Allah baru tahu. Tidak seperti itu. Allah tahu sifat ilmunya Allah qadim. Sejak sebelum ada alam semesta, Allah sudah tahu bahwa kita akan kumpul hari ini. Nah, luar biasa ya. Sifat ilmunya Allah. Kalau kita jangankan tahu masalah kumpul hari ini, nah nanti di jam 7 kita nggak tahu kita akan kenyang atau enggak. Gitu ya. Aduh, kita nggak tahu nih jam 7, jam 8 atau besoknya lagi atau besoknya lagi kita akan apa, kita akan kenapa, kita akan ngapain, kita nggak tahu. Meskipun kita punya rencana, belum tentu rencananya terlaksana. Tapi Allah sudah tahu, karena itu semua sudah skenario Allah, udah ilmunya Allah udah tahu akan apa yang terjadi. Bahkan ketika di surga dan di neraka pun tahu Allah. Kamu nanti akan masuk surga, di surga kamu akan minta apa, akan ini, akan itu. Tahu Allah sampai di surga.
Dan di neraka pun tahu kamu akan masuk neraka ini, sisanya akan seperti ini, sakitnya akan seperti ini. Allah tahu. Ilmunya Allah sangat luas. Ya, sifat ilmu yang qadim namanya. Kemudian qadirun, Allah maha kuasa. Bi qudratin qadimatin, sama sifat kudrahnya Allah qadim. Kemampuannya Allah itu qadim. Qaimatin bizat, la bi mu'alajatin, sifat kudrahnya Allah enggak perlu dengan tindakan. Mu'alajah. Kalau dalam kitab Ummul Barahin, mu'alajah di sini dimaknai bil harakah, dengan gerakan. Kemampuan Allah ini gak perlu tindakan, gak perlu gerakan. Kalau kita misalkan ingin apa ya, contohnya kemampuan kita apa namanya ini? Kalau kita ingin punya daging yang mau dimasak, misalkan hari raya kurban, pengen daging yang matang, kan itu perlu kemampuan kita. Saya ingin daging yang matang. Nah, kita kita tuh harus mampu apa? Kemampuan kita pertama harus mampu ketika sudah ada daging, sudah ada sapinya, harus disembelih dulu. Setelah disembelih harus diseset dulu. Setelah disasat, dagingnya harus dipotong-potong dulu. Setelah dipotong-potong, dagingnya dicuci, direbus dulu. Setelah direbus, baru dagingnya matang, dicampur dengan bumbu-bumbu. Matang. Perlu tindakan nggak? Perlu. Kita ingin daging yang matang, perlu mu'alajah, perlu yang namanya tindakan, perlu yang namanya harakah, harus ada gerak. Tapi sifat kudrahnya Allah nggak perlu ada tindakan, bahkan nggak gerak. Memang Allah nggak gerak dan nggak diam kan? Allah mampu menciptakan alam semesta ini tidak perlu dengan gerakan sedikit pun. Tidak perlu gerakan. Kita ingin menulis titik aja harus gerak. Di kertas nih, saya pengen menulis titik, ya harus gerak tangan kita. Sedikit, walaupun sedikit gerak kita. Tapi Allah menciptakan alam yang luar biasa ini gak dengan gerakan, gak dengan mu'alajah, gak dengan tindakan. Ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Sifat kudrahnya Allah. Kemudian muridun. Nah, sifat kudrahnya Allah dalam aplikasinya ini kita harus menyadari dengan kemampuan yang kita miliki, bahwasanya kemampuan yang kita miliki ini lemah. Di mana-mana kita melihat orang yang kuat, maka dia adalah lemah, karena yang kuat adalah Allah. Di mana-mana kita ada orang yang pintar, dia itu adalah bodoh, karena yang ilmu secara hakikat adalah Allah. Sehingga sifat kudrahnya ini menyadarkan kita, oh kemampuan saya ini gak ada apa-apanya. Kemampuan saya ini adalah secara hakikat af'alnya Allah, ini adalah kudrahnya Allah. Ya, yang menggerakkan adalah Allah, bukan saya. Saya mampu melakukan ini, saya perlu gerakan, saya perlu tindakan, saya perlu pikiran, dan saya perlu perantara, perlu alat-alat. Ini harus sadar diri, harus rendah diri. Kemudian muridun, Allah berkehendak biiradatin qadimatin, dengan sifat iradah yang qadim, sama sifat iradahnya Allah qadim. Qaimatin, bizat yang ada di dalam zat Allah. Nah, iradahnya Allah itu sama qadim, sudah dahulu, tidak diawali dengan tidak ada. Dan semua yang terjadi pada alam semesta ini itu semua atas iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam rukun iman khairi
wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagus dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini atas iradahnya Allah. Kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya kita berusaha ingin sesuatu, kalau tidak tercapai, kita kembalikan kepada Allah. Oh, Allah tidak mengirodahkan nih. Allah tidak menghendaki, sepertinya mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada saya. Bukan yang saya harapkan, bukan yang seperti yang saya harapkan sekarang. Ketika terjadi pun apa yang kita usahakan ada, syukuri. Kenapa? Karena itu atas iradahnya Allah. Karena atas iradahnya Allah. Karena Allah kalau sudah mengiradahkan pasti akan terjadi. Baik buruknya itu dari Allah. Tapi dalam fan ilmu tauhid, ketika baik kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah Allah sudah memberikan ini baik. Tapi kalau keburukan kita kembalikan kepada diri kita. Jangan sampai kita nggak sholat. Kamu nggak pernah sholat? Aduh ya gimana? Udah Allah iradahkan saya nggak sholat. Jangan seperti itu jawabannya. Benar memang sudah iradahnya Allah, tapi jangan dikembalikan kepada Allah keburukan kamu. Kamu mabuk aja setiap hari kerjanya. Mabuk terus, narkoba terus, ya udah iradahnya Allah gimana? Betul nggak iradah? Betul. Tapi jangan dikembalikan kepada Allah hal seperti itu. Hanya boleh di makom taklim saja. Oh itu atas kehendaknya Allah baik buruknya. Betul. Dia pemabuk, dia pezina, dia pencuri. Allah sudah mengiradahkan. Tapi ketika kita yang melakukan dan orang lain melakukan, jangan dikembalikan kepada Allah. Saya maling terusnya gimana tuh? Kebutuhan dan Allah sudah menghendaki saya jadi pemaling. Pasrah dengan jadi pembalingnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sifat ikhtiari kepada kita. Allah sudah memberikan sifat ikhtiar, pilihan kepada kita. Nih saya kasih kamu pilihan. Yang baik, yang buruk kamu sudah tahu. Silakan kamu kalau mau pilih yang baik, akan saya kasih ganjaran. Kalau kamu pilih yang buruk, akan saya kasih catatan dosa. Kita punya pilihan. Kalau kita mau sholat, pilihan kita. Subuh bangun, sholat subuh di musola, itu pilihan kita. Gak bangun pun silakan tidur di rumah sampai siang. Kamu mau jadi pencuri, pemabuk ya silakan. Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Mau yang baik atau yang buruk. Nah seperti itu. Sehingga kalau kita misalkan diterpa ketidakbaikan, keburukan, kamu dulu pemabuk ya, iya masya Allah. Itu karena kesalahan saya, pergaulan saya dengan orang-orang yang kurang baik, akhirnya menjadi contoh, menjadi ibrani. Jangan sampailah kita bergaul, jangan kita coba-coba kan seperti itu. Jawabannya yang enak. Misalkan kamu nggak pernah ngaji, kamu nggak pernah sholat. Iya, masya Allah saya memang, masya Allah kurang sempurna nih, masya Allah saya pemalas, watak saya tuh pemalas, masya Allah mungkin perlu diperbaiki lagi. Seperti itu jawabannya. Jangan semuanya dikembalikan kepada Allah keburukannya. Tidak, karena Allah sudah memberikan pilihan. Ayo dari itu aplikasinya sifat iradah Allah. Meskipun Allah sudah mengiradahkan, Allah sudah memberikan pilihan. Ayo kita pilih yang baik-baik. Jangan pilih yang buruk. Meskipun baik dan buruk sudah iradah Allah, tapi kita nggak tahu apa yang diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua. Sebetulnya sifat-sifat Allah kalau dikupas satu sifat saja itu nggak cukup 1 jam 2 jam gitu. Banyak. Nah, itu saja. Semoga ada hikmah buat kita semua dan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.